Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ara anna julusakum lam yakun murattaban. Fal'an rattibu julusakum wad'u ma ma'akum fil adraj. Fa illam tajiduha wad'uhu atrafal makatib murattaban. Tayyib, i'malu. Di sebelah kanan. Mada darsunal ana? Darsunal ana at-tajwid. Mada? At-tajwid. Kama arafna nahnul ana fit tarikh arba' min jumadil akhir sanata alfin wa arba'umi'atin sittu wa arba'una hijriyatan alaysa kadhalik? Kama arafna nahnul ana fit tarikh sittu min Desember sanata alfaini wa arba'u wa ishruna miladiyatan alaysa kadhalik? Kama arafna anna mudarrisakum al-haqiqi fi hadhil maddah huwa al-ustadz Farhan Kewamuddin Arifi. Wa kama arafna anna mudarrisakum al-haqiqi fi hadhil hissah hiya al-ustadzah Fatimah. Alaysa kadhalik? Fal'an ismahul li bi an ahulla mahallahuma litadrisikum fi hadhil maddah wa fi hadhil hissah li ajli tarbiyatul amaliyah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum Ustadz memasuki pada materi yang baru, Ustadz akan menanyakan tentang materi yang sebelumnya, yaitu tentang mad arid lisukun. Pertanyaan yang pertama, apa pengertian dari mad arid lisukun? Ustadz ulang, apa pengertian dari mad arid lisukun? Ya, kamu. Apabila ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup lalu dibaca mati dikarenakan wakaf. Ya, jawabanmu benar, kamu pintar. Baik, sekarang pertanyaan yang nomor 2.
Berapa panjangnya mat arid lisukun? Ustaz ulang. Berapa panjangnya mat arid lisukun? Ya, anti. 1, 2 atau 12. Bisa diulang? 1, 2, 3 atau 12. Ya, jawabanmu benar, kamu pintar. Baik, Ustadz rasa kalian sudah paham tentang materi yang sebelumnya. Sekarang Ustadz akan memberikan materi yang baru, yaitu tentang mat lazim. Apa materi kita pada pagi hari ini? Baik, sebelum Ustadz menjelaskan tentang mat lazim, Ustadz akan menerjemahkan kitab kalian terlebih dahulu. Buka kitab kalian halaman 8. Mana kitabmu? Tulis di buku terlebih dahulu. Nanti salin ke kitabnya. Apakah sudah dibuka? Ustadz akan membacanya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamul maddi lazimi. Aqsamul lazimin ladaihim arba'ah. Wa tilka kilmiyun wa harfiyun ma'ah. Ilahuma mukhaffafun mutaqqalu. Fahadihi arba'atun tufassalu. Baik, sekarang Ustadz akan menerjemahkan kitab kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamul maddi lazimi. Bab ini menerangkan tentang mat lazim. Aqsamul maddi lazimi. Bab ini menerangkan tentang mat lazim. Aqsamul lazimin ladaihim arba'ah. Mat lazim menurut ulama qira ada 4 jenis. Aqsamul lazimin ladaihim arba'ah. Mat lazim menurut ulama qira ada 4 jenis. Wa tilka kilmiyun wa harfiyun ma'ah. Yaitu ada mat lazim kilmi dan mat lazim harfi. Wa tilka kilmiyun wa harfiyun ma'ah. Yaitu ada mat lazim kilmi dan mat lazim harfi.
Kilahuma mukhaffafun muthaqqalu. Di keduanya bisa mukhaffaf dan muthaqqal. Kilahuma mukhaffafun muthaqqalu. Di keduanya bisa mukhaffaf dan muthaqqal atau muthaqqal. Fahadihi arba'atun tufassalu. Maka ini adalah pembagiannya yang 4. Fahadihi arba'atun tufassalu. Maka ini adalah pembagiannya yang 4. Baik, apakah ada yang ketinggalan? Jika tidak ada, Ustadz akan menjelaskan tentang mat lazim. Perhatikan dengan seksama. Mat lazim itu dibagi menjadi 2. Ada mat lazim kilmi dan mat lazim harfi. Ustadz ulang. Mat lazim itu dibagi menjadi 2. Ada mat lazim kilmi dan mat lazim harfi. Di setiap mat lazim kilmi dan mat lazim harfi itu dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada mat lazim kilmi muthaqqal dan mat lazim kilmi mukhaffaf. Dan yang satunya ada mat lazim harfi muthaqqal dan mat lazim harfi mukhaffaf. Baik, sekarang Ustadz akan menjelaskan satu persatu dari mat lazim tersebut. Yang pertama, ada mat lazim kilmi muthaqqal, yaitu apabila ada mat tabi'i bertemu dengan tasydid dalam satu kalimat dan diidghamkan, panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Seperti contoh ad-dallin.
Jadi di sini ada lafadz ad-dallin. Kenapa disebut mat lazim? Mat lazim kilmi mutaqqal, yaitu di sini terdapat mat tabi'i. Di sini mat tabi'inya berupa alif jatuh setelah fathah. Yang setelah mat tabi'i tersebut terdapat tasydid. Dan dalam satu kalimat, maka panjang bacanya adalah 3 alif atau 6 harokat. Apakah ada ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, Ustadz akan lanjut pada mat lazim kilmi mukhaffaf. Mat lazim kilmi mukhaffaf adalah apabila ada mat tabi'i bertemu dengan sukun dalam satu kalimat dan tidak diidghamkan. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Seperti contoh al-ana. Baik, di sini ada lafadz al-ana, yaitu di sini ada mat tabi'i. Mat tabi'inya berupa harokat panjang dan bertemu dengan sukun dalam satu kalimat. Maka cara bacanya adalah panjang. Panjangnya adalah 3 alif atau 6 harokat. Apakah ada ditanyakan?
Baik, sekarang Ustadz akan lanjut pada mad lazim harfi mutaqqal, yaitu hanya mad lazim harfi mutaqqal hanya ada di awal surat yang diidghamkan atau tasydid. Seperti contoh alif lam mim. Panjangnya juga sama seperti mad lazim kilmi mutaqqal dan mad lazim kilmi mukhaffaf, yaitu 3 alif atau 6 harokat. Di sini ada lafaz alif lam mim, yaitu contoh dari mad lazim harfi mutaqqal. Kenapa? Karena alif lam mim tersebut hanya ada di awal surah, yaitu surat Al-Baqarah, di surat As-Sajdah atau yang lainnya. Hanya ada di awal surat. Dan di sini ada tasydid. Maka bacaannya harus panjang. 3 alif atau 6 harokat. Apakah ada ditanyakan? Baik, sekarang Ustadz lanjut pada mad lazim harfi mukhaffaf. Mad lazim harfi mukhaffaf yaitu sama, hanya ada di awal surah. Namun perbedaannya tidak ada tasydidnya. Panjangnya juga sama, 3 alif atau 6 harokat. Contohnya seperti Yasin.
Di sini ada lafaz Yasin. Termasuk mad lazim harfi mukhaffaf. Kenapa? Karena Yasin tersebut hanya ada di awal surat Yasin dan juga tidak bertasydid. Maka panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, Ustadz akan membaca apa yang sudah Ustadz tulis di papan tulis. Bismillahirrahmanirrahim. At-tajwid. Mad lazim. Mad lazim dibagi menjadi 2. Ada mad lazim kilmi dan mad lazim harfi. Di setiap mad lazim kilmi dan mad lazim harfi dibagi lagi menjadi 2, yaitu ada mad lazim kilmi mutaqqal dan mad lazim kilmi mukhaffaf. Yang satunya ada mad lazim harfi mutaqqal dan mad lazim harfi mukhaffaf. Keterangan. Mad lazim kilmi mutaqqal yaitu apabila ada mad tabi'i bertemu dengan tasydid dalam satu kalimat dan diidghamkan. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contohnya ad-dallin. Yang kedua, ada mad lazim kilmi mukhaffaf. Apabila ada mad tabi'i bertemu dengan sukun dalam satu kalimat dan tidak diidghamkan. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contohnya al-ana. Lanjut ke mad lazim harfi. Mad lazim harfi juga dibagi menjadi 2. Yang pertama ada mad lazim harfi mutaqqal, yaitu mad lazim yaitu hanya ada di awal surah yang bentuk hurufnya diidghamkan atau tasydid. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contohnya alif lam mim. Yang kedua ada mad lazim harfi mukhaffaf, yaitu hanya ada di awal surah yang bentuk hurufnya tidak diidghamkan. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contohnya Yasin. Baik. Sekarang Ustadz akan menunjuk salah satu dari kalian untuk membaca apa yang ada di papan tulis. Ya, kamu baca. Bismillahirrahmanirrahim. At-tajwid. Mad lazim. Mad lazim dibagi menjadi 2, yaitu mad lazim ilmi dan mad lazim harfi. Dan mad lazim ilmi itu dibagi 2, yaitu mad lazim ilmi mutaqqal dan mad lazim ilmi mukhaffaf. Dan yang satunya mad lazim harfi dibagi 2, yaitu mad lazim harfi mutaqqal dan mad lazim harfi mukhaffaf. Keterangan mad lazim kilmi mutaqqal adalah apabila ada mad tabi'i bertemu dengan tasydid dalam satu kalimat dan diidghamkan. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Seperti contoh ad-dallin. Yang kedua yaitu mad lazim kilmi mukhaffaf, yaitu apabila ada mad tabi'i bertemu dengan sukun dalam satu kalimat dan tidak diidghamkan, panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contohnya al-ana. Yang ketiga adalah mad lazim harfi musaqqal, yaitu hanya ada di awal surat yang bentuk hurufnya diidghamkan atau tasydid. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contohnya seperti alif lam mim. Yang keempat yaitu adalah mad lazim harfi mukhaffaf, yaitu hanya ada di awal surat yang bentuk hurufnya tidak diidghamkan. Panjangnya yaitu 3 alif atau 6 harokat. Seperti contoh
Yasin. Ya, terima kasih jawabanmu, bacaanmu bagus. Baik, sekarang keluarkan alat tulis kalian dan tulis apa yang sudah Ustadz tulis di papan tulis. Baik, sembari kalian menulis, Ustadz akan mengabsen. Barang siapa yang disebut namanya, maka acungkan tangan tanpa bersuara. Ingat, acungkan tangan tanpa bersuara. Ahmad Ramadhani. Salman Al-Farisi. Ahmad Ziyadat Khair. Ingat, acungkan tangan tanpa bersuara. Tariqul Abiyanti. Ahmad Hasbullahu Faiz. Abdul Ghaffar. Zahwa Eva Aulia Qadri. Apakah ada keterangan? Ulya Madani. Rafli Habibi. Roni. Apakah sudah selesai yang menulis? Jika belum, boleh dilanjut.
Ya, kamu. Songkoknya di bawah. Apakah sudah selesai yang menulis? Ya, boleh dilanjut. Baik, apakah sudah selesai? Sekarang Ustadz akan menunjuk salah satu dari kalian untuk membaca apa yang sudah kalian tulis.
Ya, kamu. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. At-tajwid. Matlazim ilmi dibagi Matlazim dibagi menjadi dua. yaitu matlazim ilmi dan matlazim harfi. Matlazim ilmi dibagi menjadi dua. Matlazim ilmi mustaqal dan matlazim ilmi mukhaffaf. Matlazim ilmi Yang satunya. Matlazim harfi dibagi menjadi dua, yaitu matlazim mustaqal dan matlazim harfi mukhaffaf. cukup. Sekarang lanjutkan apa yang sudah teman kamu baca. Matlazim harfi mustaqal hanya ada di awal surat yang bentuk hurufnya Bukan, salah. Yang matlazim kilmi muthaqqal. Apabila ada matobi bertemu dengan sukun dalam satu kalimat dan kurang tepat. Matlazim kilmi muthaqqal apabila ada matobi bertemu dengan tasydid matlazim ilmi musaqqal apabila ada matabi'i bertemu dengan tasydid dalam satu kalimat dan diidghamkan. Panjangnya 3 alif atau 6 harakat. Contohnya ad-dallin. cukup. Lanjutkan. Matlazim ilmi mukhaffaf apabila ada matabi'i bertemu dengan sukun dalam satu kalimat dan tidak diidghamkan, panjangnya 3 alif atau 6 harakat. Contoh al-ana. Cukup. Sekarang lanjutkan. Matlazim harfi musaqqal ialah hanya di awal surat yang bentuk hurufnya diidghamkan atau tasydid, panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contohnya alif lam mim. Cukup. Sekarang kamu. Matlazim harfi mukhaffaf yaitu ada di awal surat yang bentuk hurufnya diidghamkan dan panjangnya 3 alif atau 6 harakat seperti contoh Yasin. Cukup. Sekarang baca buku tulis kalian untuk persiapan soal evaluasi. Mungkin cukup. Sekarang tutup buku tulis kalian untuk persiapan soal evaluasi. Pertanyaan yang pertama. Apa pengertian dari matlazim ilmi muthaqqal? Ustaz ulang. Apa pengertian dari matlazim ilmi muthaqqal? Ya, kamu.
Apabila ada mad tabi'i bertemu dengan tasdid dalam satu kalimat yang diidghamkan panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Ya, jawaban benar, kamu pintar. Pertanyaan yang kedua. Berapa panjangnya mad lazim harfi mutsaqqal? Ustaz ulang. Berapa panjangnya mad lazim harfi mutsaqqal? Ya, ya, jawaban benar, kamu pintar. Mungkin Ustaz rasa cukup materi kita pada pagi hari ini. Pesan Ustaz, belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, dan belajar ketika dewasa seperti mengukir di atas air. Mungkin cukup sekian yang dapat Ustaz berikan. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin cukup sekian yang dapat Ustaz berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi